Begitu kita perkenalkan dulu ya, ada Ibu-ibu dua menteri. menteri hari Selamat datang, ini. Ibu-ibu menteri. Sudah ada Ibu Menteri Priscilla yang menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sama ada Ibu Menteri dari Menteri Ketenagakerjaan ya, Ibu Menteri Nur Anissa. Selamat datang Ibu Menteri, terima Selamat kasih datang, loh. Ibu Menteri, terima Hormatan kasih. loh ini kita bisa bertemu dengan karena baru dilantik loh ini baru kan ya. ini ya, mereka ini adalah anak-anak paling sibuk sejagat raya. Jadi mereka ini akan ada kunjungan ke sana, ke sini gitu loh. Begitu banyak yang harus dilakukan dalam 24 jam. Betul. Priscilla dipanggilnya Ica ya? Ica. Oke, Nur Anissa dipanggilnya Ica, Bu Ica. Ibu Menteri Ica sama Bu Menteri Priscilla. Kila, Bu Menteri Kila ya. Boleh. Bu Menteri, aku mau ngobrol sama Bu Menteri Priscilla dulu. Kalau misalnya Bu Menteri Priscilla ini pada saat tahapan-tahapannya kan panjang ya. Kamu sudah dari awal kepilih udah yakin nggak? Wah, aku pasti bisa. Keyakinan itu sendiri sih ada karena memang yang mau aku bawa ke sini itu aku udah mempersiapkan bekalnya, jadi nggak kosong aku datang ke sini. Jadi aku udah mempelajari tentang kira-kira isu apa nih yang bakal dibahas di situ, kayak gitu. Jadi jika udah sampai ke karantinanya, waktu ditanya aku nggak bengong kayak gitu. Oh gitu. Karena kan kalau tahapannya nih, mungkin kemarin ada yang agak lupa-lupa tahapan itu kan memang teman-teman kan terpilih sebelum menjadi menteri dan staf ahli juga mengirimkan video blog gitu kan ya, video blog juga apa kekhawatiran kalian mengenai anak perempuan, kemudian diseleksi sampai jadi finalis dan ikut semacam pelatihan karantina gitu. Nah, dalam karantina selama pelatihan apa saja yang diberikan bekal supaya kalian nih akhirnya siap menjadi menteri? Banyak banget tuh Banyak Kak. ya. Banyak termasuk juga dari Kak Akbar kan udah ngasih. Apa yang dipelajari dari Udah banyak banget dikasih kemarin. Iya ya, waktu itu kita seru ya, kita seru banget Pasti ya. yel-yel gitu-gitu yang kamu ajarin. Enggak dong, enggak. Jadi salah satu pelajaran menghadapi yang diberikan- media. Betul, tips menghadapi media, terus mengerti pertanyaan dari media, terus juga mulai memetakan media yang benar sama yang itu saya kan gimana. nanya sama mereka loh, Oh, iya. Mbak. Saya kan yang mengalami. yang saya mau jadi jubir, Bu Menteri. Yang menteri itu mereka. Iya, oke. Jadi gimana, Ibu Menteri Ica gimana, Ibu? Apa yang dipelajari kemarin? Apa yang membuat kamu akhirnya kayak, oke, saya siap nih ketika dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan? Persiapan. Persiapan itu nggak ada ya, soalnya saya kan nggak nyangka juga bakal kepilih gitu. Soalnya teman-teman yang lain juga hebat. Hebat-hebat Tuh, semua hebat ya. banget. Soalnya Hebat kan banget ya. se-Indonesia, jadi Betul. hebat banget mereka. Ada 22 orang anak berbakat dari seluruh Indonesia yang akhirnya terpilih jadi 2 orang. Satu untuk menggeser Ibu Menteri yang asli di KP3A ya, dan satu lagi menggeser kursi Menteri Tenaga Kerja. Aku mau tahu rancangan program kerja dari Bu Menteri Priscilla untuk anak Indonesia ini apa? Nah, ini juga merupakan bentuk kesepakatan dari saya sebagai seorang menteri dan juga deputi staf ahli. Jadi staf ahli sama deputi yang begitu hebatnya sudah mempersiapkan program-program. Ada di situ program Gemas. Apa itu Gemas? Gemas itu gerakan kembali sekolah. Di situ kita mau anak-anak yang putus sekolah karena isu yang kami ambil yaitu perkawinan usia anak itu dirangkul kembali supaya bisa bersekolah lagi. Juga ada gerakan Taman Pelangi yang betul-betul mendukung gerakan program Gemas ini. Itu apa? Itu merupakan suatu program di mana kita mau bekerja sama dengan lembaga psikologi anak seperti itu yang terkait supaya melatih kembali, merehabilitasi kembali psikologi anak yang betul-betul sudah down ketika menjadi korban perkawinan usia anak. Ada juga aksi saya berani menolak, itu khususnya kepada perempuan untuk berani mengatakan tidak pada perkawinan usia anak. Keren. Ya, ada lagi satu, Apalagi tuh? yaitu Ya, ada sih Maaf Bu Menteri. Ya, ada juga aksi CDEF. Apa itu, Bu? Aksi di mana aksi merupakan bentuk pencegahan dan juga pencegahan untuk anak-anak yang berisiko terkena
perkawinan usia anak ini. Oke. Jadi memang concernnya Bu Menteri Priscilla ini mengenai anak-anak perempuan yang masuk ke dalam lingkaran pernikahan dini Iya, gitu ya. ya Jadi itu isu yang kami concernnya. ambil sih sebenarnya. Ngomong-ngomong Oke. Priscilla, umur kamu berapa sih? Aku baru 17, bukan baru ya, sudah 17 tahun. Tapi keren banget loh, karena ketika 17 Priscilla tahun, menjelaskan ampun. benar-benar dia paham betul Padahal dan ini misi-misinya benar-benar Masih kayak program muda. kerja kementerian loh. Iya, karena saya umur 17 tahun ini masih keliaran di mall. Dia udah mikirin negara. Sekarang kita tanya program kerja dari Ibu Menteri Nur Anissa, dari Menteri Tenaga Kerja, sebagai Menteri Tenaga Kerja. Ini khususnya untuk pekerja anak ya. Iya. Gimana? Nah, dalam pembahasan rapat tadi juga kami menjelaskan di situ kami terfokus pada satu isu. Nggak isunya banyak, cuman Yang paling concern ya. yang paling menonjol itu adalah kami menegaskan bahwasannya ada undang-undang di Kementerian Ketenagakerjaan sendiri harus ditegaskan atau kayak direvisi seperti undang-undang yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 69 Soal di apa? Kementerian itu tuh tentang pekerja anak, ada juga yang pekerja anak ringan. Oke. Nah, itu ringan dalam artian anak itu satu boleh kerja tapi dalam waktu 3 jam. Oke. Boleh kerja izin orang tua. Nah, kami memang benar-benar tegas, kami memang benar-benar sepakat bahwa itu ibaratnya dihapuskan gitu. Oh gitu. Sepakat banget. Walaupun ada keringanan lebih baik nggak usah ada. Nggak karena usah memang ada, ibaratnya anak-anak ini tidak boleh bekerja gitu Iya, ya. benar itu Oke. intinya. Kalau kita lihat tadi kan kekhawatirannya Bu Menteri Anissa, kemudian Bu Menteri Priscilla ini kan benar-benar terasa seperti dari dalam hati banget ya. Apakah sempat nih kalian juga mengalami atau melihat sendiri kekhawatiran-kekhawatiran yang akhirnya jadi prioritas dari teman-teman? Iya. Nah, kebetulan dalam kompetisi video blog yang aku ikutin itu aku ambil temanya juga nikah muda no way. Nah, itu kenapa aku ambil itu karena emang realistis dalam lingkungan aku itu seperti itu. Nikah muda itu masih banyak sekali. Nah, kenapa? Tapi waktu di plan itu kita dikasih tahu bahwa yang sebenarnya itu bukan nikah muda, tapi kawin anak kayak gitu, perkawinan usia anak. Betul. Jadi dalam konteks Anak harus menjadi Iya, anak-anak gitu ya, tidak bukan- memikirkan Gitu ya. menjadi seperti itu. Kalau istri. Anissa pernah melihat sendiri bahwa ada satu daerah yang banyak pekerja anaknya Iya. sehingga kamu gemas. Ya ada lah pasti. Jakarta Gimana? juga ada kan. Jakarta? Di Jakarta ada Oke. juga. Nggak di Jakarta juga sih, di banyak. kota aku juga, di Kamu Pekanbaru. di Pekanbaru. Orang kamu dari Riau. Iya, saya dari Sementara Riau. Priscilla dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Oke. Artinya kalian kan masih punya banyak waktu ya ini sampai hari ini berakhir. Sebagai ibu-ibu menteri, apa yang mau kalian lakukan di sisa hari ini? Yang paling utama dari aku sih, aku cuman mau menyuarakan bahwa Pak Jokowi tolong dong itu peraturan perundangan, peraturan pengganti undang-undang tentang pencegahan pernikahan usia anak itu tolong dong. Disahkan. Iya, Tolong disahkan. ya. Dilihat, Hebat memang ini langsung disahkan. presiden. Soalnya program-program mau kami susun sebagaimana bagusnya, sebagaimana hebatnya, tapi kalau nggak ada peraturan yang membawahi itu, kami emang nggak bisa buat apa-apa. Berarti memang harus ada peraturan yang Iya. mengikat dan pasti gitu Oke. ya. Nah, kalau Kalau- Ibu Menaker, Kalau saya sendiri kesan-pesan ya. bukan yang apa apa nih yang yang mau kamu mau lakukan dilakukan di di saat sisanya nih? Kalau hari ini? Priscilla kan mau Bu Menteri Priscilla mau mendesak Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo agar segera mengesahkan undang-undang tentang perkawinan anak usia dini. Nah, kalau kamu apa? Kalau saya tetap pada apa yang sudah kami rapatkan tadi, undang-undang itu dipertegas lagi supaya memang tidak ada lagi anak yang bekerja di bawah umur, khususnya anak perempuan. Oke. Dan tunggu, bentar ya, Mas. Silakan. Dan Baik, juga, Bu Menteri. dan juga kami ingin mencapai Indonesia tanpa pekerja anak pada tahun 2022. Nah, SDGs kan agendanya itu tahun 2025. Nah, kami mau di Indonesia juga 3 punya tahun lebih program 3 tahun lebih awal. Jadi kami ingin memang benar-benar tahun 2022 itu tercapai. Oke, keren. Oke, Wow. keren sekali. Wow, wow, Salut wow, wow. bagaimana Priscilla dan juga Anissa Bu Menteri, ini Bu punya Menteri, Bu Menteri. betul mohon maaf. Minta maaf, Bagaimana minta maaf. Ibu Menteri Priscilla Iya. dan Ibu Menteri Anissa ini punya misi yang begitu hebat, harus diperjuangkan. Iya. Tidak hanya dalam sisa hari ini, mudah-mudahan nanti ketika menyerahkan kembali tampuk kepemimpinannya Kepada ini- menteri yang asli. kepada menteri yang asli ini juga menjadi prioritas dari Menjadi kedua prioritas tadi ya. karena ini adalah suara langsung dari anak-anak Indonesia. Betul. Terima kasih Ibu Menteri Priscilla dan Ibu Menteri Nur Anissa sudah mampir